Ya, sekarang bagaimana Capres-Cawapres nanti akan menunaikan janji pemberantasan korupsi? Saya mungkin ke Pak Saud terlebih dahulu. Mengingat saat ini kita tahu bahwa di struktur partai ada yang mantan koruptor, dicalekkan juga. Sementara kita tahu bahwa ada yang namanya balas budi politik. Partai politik pengusung dari Capres-Cawapres ketika nanti jadi presiden juga ke presiden, ya bolehlah lobby-lobby sedikit, jangan kejam-kejam banget dong dengan partai pengusung. Ini seperti apa, Pak Saud? Nggak begitu, hukum itu bukan begitu. Hukum itu kalau kita, itu namanya hukum itu kan harus pasti, harus bermanfaat, ya kan. Terus harus juga menciptakan keadilan, itu namanya nggak adil dong. Siapapun mereka, kalau memang bisa kita buktikan, put in on the jail, all of them. We don't care who really they are. Kita nggak peduli siapapun. Kalau memang kita bisa buktikan, masukin ke dalam. Isunya sekarang ini kan pemberantasan korupsi itu kan sangat erat dengan apa yang kita sebut, yang disebutnya biaya politik, ya. Makanya kita sebut ada yang namanya politik cerdas berintegritas, kemudian sistem demokrasi. Kan kita tahu indeks persepsi korupsi yang 34 itu kan datang dari 9 lembaga yang diantaranya menilai sistem demokrasi kita. Makanya kita juga harus ke depan itu secara bertahap untuk kemudian kita bisa menjaga orang-orang yang berintegritas tetap berintegritas, tetapi kemudian ketika seseorang sudah memiliki masa lalu, walaupun kemarin saya termasuk salah satu prinsipal bersama ICW untuk kemudian orang dikasih jeda waktu 5 tahun dulu, baru bisa dia mendaftar lagi. Hukum memang nggak boleh dilakukan dengan dendam. Setiap orang punya pintu tobatnya masing-masing dong, ya nggak? Jadi jangan sekali-sekali kita terjebak juga dengan apa namanya yang kita sebut sebagai hukum itu kayaknya seperti menciptakan ketidakpastian baru dan ketidakadilan baru gitu. Jadi sekali lagi biarkan mereka menemukan jalan tobatnya masing-masing, tapi ketika dia macam-macam kita masukkan dia ke dalam penjara gitu. Jadi makanya saya katakan kembali lagi tune at the top-nya ini yang paling penting. Oke. Jadi kalau tune at the top-nya lu diam ya, kalau enggak gue penjarain lo, itu pasti selesai udah gitu. Baik, kalau Mas Tama seperti apa? Balas budi politik itu yang jadi problem. Ya Mbak, kalau saya menilai begini, korupsi sama politik itu saling berhubungan. Karena kalau kita bicara soal definisi korupsi itu ada banyak. Saya yang percaya salah satunya adalah corruption is the dark side of politics. Jadi sisi gelap dari politik itu ya korupsi itu. Kalau kemudian politiknya nggak benar, kemudian dia ngambil uang negara dengan cara-cara politik, korupsi. Itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Maka kemudian untuk menjaganya adalah bagaimana regulasinya kuat, komitmen pada hukumnya kuat. Itu yang paling penting. Contohnya apa? Misalnya kalau kita kemarin dengar ya keterangan dari Pak Agus, mantan ketua KPK. Kalau itu betul adanya, itu kan sebetulnya bukti. Kalau penegak hukumnya bagus, maka dia tidak bisa diintervensi. Maka dari itu penting bagi kita untuk punya lembaga-lembaga yang kuat. Kemudian untuk membentengi tadi bahwa kemudian kita tidak menafikan dalam politik pasti ada bantuan untuk berkampanye dan lain sebagainya. Tapi in the end kalau hukumnya benar, penegak hukumnya benar, maka tidak bisa diintervensi dia. Nah ini menurut saya menjadi kunci karena kalau bicara soal hukum, law is everything about evidence, buktinya mana? Ketika dia ada buktinya, maka dia bukan politik. Tapi ketika dia ada buktinya, orang bersalah, ada perhitungan kerugian negaranya, perbuatan melawan hukumnya, maka dia adalah korupsi. Maka dari itu, visi misi yang ditawarkan adalah selain dari kita memang punya figur yang bagus seperti Ganjar dan Mahfud, kita juga berharap terkait dengan penguatan kelembagaan tadi adalah kita membentuk orang-orang yang bagus, yang kita taruh, yang kita dudukkan sebagai aparat penegak hukum. Karena kalau bicara soal partai politik yang terlibat korupsi, kita juga tidak bisa menutup mata, Mbak, bahwa hampir semua partai politik pernah terjerat perkara korupsi, kader-kader partainya. Nah, pertanyaannya apakah semuanya bisa dihentikan? Kan saya rasa tidak juga. Walaupun sedang berkuasa, sedang menjadi partai pemenang, ada juga yang dihukum karena korupsi. Karena apa? Karena komitmen dari penegak hukumnya itu benar. Nah, inilah kemudian yang Mas Ganjar sampaikan, kita harus butuh orang-orang yang kemudian bagus mengisi posisi-posisi strategis sebagai penegak hukum. Nah itu perlu ada dukungan politik Mbak. Kalau pimpinannya, presidennya, wapresnya kemudian gak punya komitmen,
maka hukum yang kuat, orang yang punya integritas, dia tidak akan bisa berjalan maksimal untuk memberantas korupsi, termasuk mengantisipasi apa yang Mbak Caca khawatirkan tadi. Ya kan? Ya, ada orang-orang yang bantu-bantu menyiapkan anggaran, katakanlah Ya, ya. demikian, Oke. tapi tidak bisa dihukum. Ya, Nah, ya. inilah menurut saya salah satu jawaban. Jadi sistemnya tetap kita harus perkuat. Baik, Mas Yadi seperti apa? Ya, jadi memang problem hulu daripada hukum korupsi itu hulunya adalah sesungguhnya political financing. Oke. Kita belum pernah meregulasi political financing secara baik. Saya ambil salah satu contoh negara yang sukses dengan regulasi political financing di Jerman atau rata-rata Eropa Barat. Tidak boleh keluar 1 rupiah pun uang caleg, tidak boleh keluar 1 rupiah pun uang parpol, sehingga tidak ada beda antara parpol ataupun caleg yang kaya. Dalam hal mencetak atribut, stiker dan lain-lain, tidak boleh dicetak sendiri. Terus negara yang bayar gitu? Politik is public, so all political budgeting coming from public budget. Itu yang bisa membuat mereka tidak terbeli. Once partai terbeli oleh swasta untuk pembiayaan pemilu, maka yang akan dipikirkan pertama kali adalah membalikkan pembiayaan pemilu. Itulah yang membuat terjadi toleransi terhadap kawan-kawan sejawat begitu. Tapi saya harus mention tadi Mbak Caca berkata tentang semisal ada orang caleg yang dulunya adalah koruptor dan lain-lain. Kita harus tegas pada satu konsep hukum, bahwa hukum dan korupsi semisal adalah dua hal yang tidak bisa antara hukum atau korupsi dengan demokrasi itu dua hal yang tidak bisa dibedakan. Bahkan obat terbaik daripada korupsi itu adalah demokrasi. Once demokrasi comes, corruption ends, gitu teorinya. Demokrasi itu adalah pikiran tentang transparansi. Tidak boleh lagi ada tangan yang bekerja di bawah meja. Semua aparatur negara bekerja di dalam akuarium yang terbuka. Mereka telanjang dilihat oleh rakyat, sehingga tampak semua apa yang mereka lakukan. Seharusnya one demokrasi comes, korupsinya habis. Nah, kenapa korupsinya masih ada? Masih ada banyak problem pelembagaan demokrasi yang belum sepenuhnya kita tuntaskan, yang sudah secara baik dibangun oleh Pak Jokowi, insya Allah akan dilanjutkan untuk dikuatkan oleh Pak Prabowo dengan Pak Gibran. Terakhir saya ke Mas Nyarwi. Korupsi terjadi oleh elit karena biaya untuk nyalek itu tinggi. Ya iyalah, bikin baliho aja miliaran, belum lagi uang saksi. Selain itu, bisa tidak nanti presiden dan juga wakil presiden terpilih tidak tebang pilih kepada parpol pengusung? Mas Nyarwi. Ya, ini balik lagi soal bagaimana penguatan cara berdemokrasi ya dan norma berdemokrasi. Karena begini, contoh ya, partai politik, saya sering berkali-kali menyampaikan, partai politik yang ideal itu tumbuhnya kan dari bawah, bukan dari atas. Di kita itu mayoritas ya, partai dari atas gitu. Kenapa? Karena elit-elit ini yang mau mendirikan partai. Banyak, kalau saya tidak menyebut ya, tapi banyak. Dari gitu atas, ya. Rata bukan dari bawah. Ya, kan gitu. Kenapa? Karena kemudian kan seringkali gitu ya, menyelenggarakan keorganisasian, ya semualah, itu kosnya mahal. Tapi ini juga tradisi yang, ini dedikasi elit kita sebenarnya ke demokrasi. Tapi sisi lain, kemudian menjadikan pendidikan politik bagaimana ini tidak, partisipasi dan ini tidak tumbuh maksimal dari bawah. Nah ini yang sebenarnya kita berharap kalau kebalik gitu ya. Artinya masyarakat sebenarnya yang punya komitmen. Sehingga misalnya kayak tadi donasi itu kalau masyarakat bagus secara ekonomi, ya saya kira tadi cerita di Eropa Barat. Ya tentu wajar gitu ya. Ya tetapi bagaimana dengan di Indonesia yang PDB-nya masih sangat rendah, misalnya begitu. Kondisi sehari-hari masih sangat susah seperti itu. Nah, ini yang saya lihat menjadi salah satu faktor partai politik dulu ya. Ini kita benahi ya. Tentu PR masing-masing partai bagaimana berusaha paling enggak meminimalisir terus-menerus dan tadi membangun culture dan budaya tadi ya, supaya juga tetap transparan, bersih seperti itu. Nah, kemandirian itu juga penting. Nah, ini juga menurut saya seringkali ada ketergantungan juga ya. Sehingga kadang-kala begini, ada mindset ya, ini kalau nggak pakai uang kira-kira nggak bisa maksimal, kira-kira gitu. Emang gitu? Tetapi juga masih ada beberapa cerita ya yang berusaha ya dengan memaksimalkan modal sosial dan lain-lain, yang itu masih memungkinkan gitu. Artinya ada donasi atau apapun ya dari teman-teman relawan. Bahkan di Pilpres juga ada relawan ya seperti itu. Nah, tapi balik lagi ya sebenarnya. Sejauh bahwa politik balas budi yang tadi kamu sampaikan ya, itu masih langgeng berputar di elit. Sampai sekarang? Ya, itu seringkali akan sulit sekali apalagi tidak dibangun dengan integritas yang baik di top leadernya, kemudian komitmen yang serius. Ini kita akan menghadapi masalah yang sama terus ya. Tapi kita berharap
visi misi ini nggak hanya indah di tulisan ya Cak ya, tapi bisa diwujudkan bareng-bareng nanti. Oke, baik. Harapannya apa yang menjadi visi dan misi untuk pemberantasan korupsi dari masing-masing capres dan cawapres ini bisa terrealisasi. Optimis lah pemirsa, meskipun saya sedikit agak kritis di sini, supaya mereka mikir apa cara yang paling bisa diaplikasikan untuk pemberantasan kasus korupsi di Indonesia. Mas Yadi terima kasih, Mas Tama terima kasih, Mas Nyarwi bahkan juga Pak Saud Situmorang.